Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, kita melanjutkan kajian bulan lalu, ialah tentang nikmat. Ya. Kalau tidak salah sudah kita jelaskan nikmat itu ada 6, cuman yang bulan kemarin baru sampai 3. Bulan kemarin baru sampai 3. An-ni'am sittah. Yang pertama, nikmat itu ialah Islam. Yang kedua Al-Quran. Yang ketiga Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad. Nah, selanjutnya ini akan kita jelaskan tentang yang keempat, kelima dan keenam. Yang keempat ialah as-satr. As-satr itu artinya semua kekurangan-kekurangan kita yang ada pada diri kita ditutup oleh Allah. Karena semua kita ini di samping punya kelebihan dan pasti punya kekurangan. Sebenarnya bukan hanya sekedar kekurangan, aib bahkan. Bukan hanya kekurangan pada hadirin, tapi bahkan aib. Makanya para ulama yang ahli syair-syair itu mengatakan begini. Mereka mengatakan, kam min thana'in jamilin lastu ahlan lahu nasyartah. Artinya berapa banyak pujian-pujian orang tentang kita, kebaikan dan sebagainya, dipuji orang habis-habisan. Lastu ahlan lahu nasyartah, padahal aku bukan ahlinya. Padahal kita bukan seperti itu. Jadi andai kata dia ablakin, kalau orang Mutawi bilang, dia ablakin sama Allah, semua kekurangan kita nih nggak bisa hidup orang. Semua kita ini punya aib pasti. Tapi karena sayangnya Allah dan rahmannya Allah, rahimnya Allah, Allah sayang sama kita, Allah tutup kesalahan kita. Para hadirin, mari kita lihat dalam Al-Quran bagaimana Allah menutup aib seseorang itu. Dalam surah 49, surah Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat, surah 49 ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabun rahim. Yang artinya, hai orang-orang beriman, istanibu katsiran minadh-dhann, hendaklah kalian menjauhi dari prasangka-prasangka buruk, suudzon. Bahkan para ulama mengatakan suudzon itu merupakan akdzabul hadis. Suudzon kata para ulama ialah akdzabul hadis, omongan yang paling bohong gitu. Karena suudzon itu kaitannya dengan apa? Dengan hati. Kalau orang sudah punya penyakit hati seperti ini paling susah hidup. Iya, orang salamannya atau orang gaya salamannya atau cara ngomongnya, karena didahului dengan suudzon, udah macam-macam pikirannya. Jadi orang yang paling tersisa itu kata para ulama ialah orang yang suudzon, buruk sangka terus. Yang bahayanya nanti, yang berbahayanya ialah bukan sekadar buruk sangka kepada orang lain, yang bahayanya lagi ialah dia buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada dirinya. Makanya Allah pakai kalimat istanibu, jauhi jauh-jauh kata Allah. Apa itu? Katsiran, kebanyakan minadh-dhann, daripada buruk sangka.
Lanjutannya lihat, inna ba'dadh zanni, karena sebagian, bukan semuanya, sebagian kata Allah, inna ba'dadh zanni, karena sebagian buruk sangka itu ialah itsmun, dosa besar. Karena kata Allah yang namanya buruk sangka itu tidak semuanya, sebagian. Kata Allah inna ba'dadh zanni, karena sesungguhnya sebagian dari buruk sangka itu ialah itsmun, dosa. Allahu Akbar. Wala tajassasu, dan jangan coba-coba ngorek-ngorek kesalahan orang. Nyari-nyari kesalahan orang. Tajassus, cari-cari. Gimana carinya? Mencari kesalahan orang. Hobinya kayak begitu. Makanya tadi kata para ulama, nikmat antara as-satar, ditutup oleh Allah. Kalau dibongkar sama Allah nggak ada yang bisa hidup orang. Karena semua kita ini punya aib, punya kekurangan, pasti itu sudah. Dan yang paling tahu tentang aib kita ya diri kita sendiri, bahkan Allah Subhanahu wa taala. Wala tajassasu, jangan cari-cari kata Allah. Kemudian wala yaqtab ba'dukum ba'dha, jangan saling mencaci maki, mengumpat sebagian kalian dengan yang lain. Jangan saling caci maki kata Allah. Makanya suratul Hujurat ini sering disebut dengan suratul akhlaq. Lanjutannya lihat. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan? Apakah senang salah seorang di antara kalian, katalah, yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri? Ini saudara kita muslim mati sudah jadi bangkai. Mau enggak kita makan? Mau enggak? Enggak ada yang mau. Jangankan kawan. Bini kita enggak bakal kita mau. Laki kita nggak bakal mau kita. Ini sudah jadi mayat, ini sudah busuk jadi mayat. Bahkan orang tua kita yang paling kita sayangi, yang paling cinta sama kita, dia busuk, nggak bakal kita mau makan. Tapi orang yang memfitnah, orang yang mengadu domba, orang yang kerjanya cari-cari itu, kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahmi akhihi, yang sudah menjadi mayat dia mau makan, kata Allah, pasti bakaritumu, pasti nggak mau. Ya. Cuman pekerjaan yang paling ringan memang. Ya. Orang kalau suruh baca Quran, bawaannya ngantuk. Ya, kalau suruh baca Quran apalagi habis subuh, seorang biasa habis subuh hatinya guring, pasti ngantuk. Ya. Tapi kalau dibawa ngerasanya orang, ngerasanya itu ngomongin orang, Masya Allah, sampai jam 7 pagi nggak berasa. Kenapa? Itu pekerjaan paling enteng mau. Allah katakan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi, maukah kalian kata Allah memakan daging bangkai saudara kalian sendiri? Fakarihtumu, pasti kalian enggak mau kata Allah. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha Rahim. Para hadirin, kemudian kita lihat beberapa hadis dari junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada kaitan dengan as-satr tadi, penutup, ditutup tadi itu. Aib kita, kekurangan kita, kelemahan kita ditutup oleh Allah. Kita lihat hadis riwayat Tirmizi. Bersabda Rasulullah SAW, "Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah." Rasulullah bersabda, barang siapa yang melapangkan atau memberi nafas, melapangkan orang muslim dari kesulitan-kesulitan, dari kesulitan dunia ini, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil qiyamah, yaumil qiyamah, maka nanti Allah akan lepaskan dia di hari kiamat, kata dari kesusahan-kesusahan yang terjadi di hari kiamat. Kalau dia mampu melepaskan seorang muslim dari kesusahannya, kegundahan dan lain sebagainya, kata Rasulullah, maka nanti di hari kiamat dia akan dilepaskan oleh Allah. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, akan dilepaskan dari kesusahan di akhirat kelak. Kita sudah tahu perhentiannya dalam Al-Quran bagaimana orang akan lari dari bapaknya, dari bininya, dari suaminya, dari anaknya, semua akan lari. Kenapa? Karena semua akan urusan masing-masing. Ya Allah, apalagi ditambah lagi nanti dengan urusan sama
sama kawan dan lain sebagainya. Tapi kata Rasulullah, orang yang melepaskan, artinya memberikan kelapangan kepada orang muslim yang lain, nanti di hari kiamat Allah lepaskan nanti dia. Kemudian lanjutannya, wa man yassara ala mu'sirin fid dunya, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain di dunia ini, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Nanti Allah akan mudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Kan kadang-kadang, mohon maaf ibaratnya, ada kadang-kadang urusan yang simpel, gampang selesainya, tapi kadang-kadang sengaja biar orang yang datang ini kucang kirap. Paham kucang kirap? Kucang kirap itu bahasa Banjar asli itu. Ya, ada itu yang saya kadang perhatikan deh. Ada orang-orang yang kadang-kadang senang, orang yang datang pula, Pak tolongi Pak, ada. Iya, ada yang seperti itu modelnya. Iya. Kebetulan waktu menikahkan anak kemarin itu, anak yang perempuan yang saya nikahkan itu waktu urusan kita di KUA itu sengaja jelimet itu. Padahal sangat simpel sebenarnya. Tapi dibikin sengaja seperti jelimet gitu loh. Jelimet bahasa Banjarnya apa? Jelimet bahasa Banjarnya apa? Pokoknya diulah nyuyuh lah. Iya. Padahal urusannya simpel, padahal bagi dibikin sebentar selesai. Ya Allah. Itu di KUA tuh, belum lagi di kelurahan. Begitu juga. Begini, begono segala macam. Ya walaupun akhirnya selesai juga, cuman artinya apa? Ada orang-orang yang punya hobi seperti itu. Kalau orang sudah pindah kipu, pindah bingung, pindah kocak kirap, senang dia. Orang seperti ini kata Rasul dibikin susah sama Allah nanti. Kalau manusia bikin susah, ada jalan keluarnya. Tapi kalau Allah yang bikin susah di hari kiamat nanti, sedang semua orang akan punya urusan sama Allah, masya Allah. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibat wa bani. Orang akan lari dari bapaknya, ibunya, saudara, semua akan lari. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin syughlan yughni, kata Allah. Karena semua akan sibuk dengan dirinya. Tahu-tahu dibikin seseorang di dunia, akan dibalas, dituntut nanti itu. Gak gampang-gampang bermarga. Sudah dituntut nanti, sudah habis, diambil pahala dia diambil pahala dia nih. Akhirnya apa? Yang punya dosanya bilang, kalau gitu sekarang saya serahkan dosa saya kepada kamu. Naudzubillah, subhanallah. Jadi jangan dianggap enteng. Kan Rasulullah sudah bilang, kata Rasulullah, yassir wala tu'assir, mudahkan orang, jangan bikin susah, kata Rasulullah. Itu Rasulullah yang bilang. Kata Rasulullah, basyir, beri kabar gembira, jangan bikin sedih, kata Rasulullah. Itu Rasulullah yang ngomong ini. Ini bukan presiden yang ngomong, bukan. Rasulullah yang ngomong itu. Bukan ustaz yang ngomong, bukan. Tapi Rasulullah yang ngomong, kata basyir, bikin gembira orang, senangkan orang. Yassir wala tu'assir, mudahkan orang. Itu Rasulullah yang bilang. Ya kalau sudah omongan Rasulullah nggak kita gugung, nggak kita percaya, siapa lagi yang kita percaya? Kalau kita boleh nggak percaya sama presiden, boleh. Kita nggak percaya sama lurah, boleh. Tapi nggak percaya sama Rasulullah, siapa lagi yang kita percaya? Masya Allah. Lihat para hadirin, wa man yassara ala mu'sirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka nanti di akhirat kata Rasul akan dimudahkan Allah urusannya. Di akhirat yang penting benar. Iya, di akhirat yang paling penting. Kemudian yang ada kaitan dengan kajian kita, wa man satara ala muslim fid dunya, barang siapa yang menutup keaiban, kekurangan, kelemahan orang muslim di dunia ini, kata Rasulullah, satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan tutup lagi kekurangan dia itu di dunia maupun di akhirat. Wa man satara ala muslimin fid dunya, satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan tutup kekurangannya. Yang terakhir, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong hambanya yang lain. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong hamba yang lain. Para hadirin, itu hadis yang pertama, riwayat At-Tirmidzi. Kemudian sekarang hadis yang kedua, riwayat dari Imam Muslim. Ya, dalam Sahih Muslim ada itu. Rasulullah bersabda, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarallahu yaumal qiyamah. Singkat hadisnya.
tidaklah seorang hamba menutup aib atau menutup kekurangan seorang hamba yang lain di dunia ini, kata Rasulullah, illa kecuali satarahullahu yaumil qiyamah, maka nanti pada hari kiamat ditutup oleh Allah kekurangan dia. Dia di dunia ini menutup kekurangan saudaranya. Ya. Para hadirin, dalam hadis lain lihat, ada orang-orang yang, ya mohon maaf ya, mungkin karena senang melakukan kesalahan, senang berbuat dosa. Kalau istilah penyanyi kita Ebit G.Ade apa dia bilang? Bangga dengan dosa. Ya, ada orang yang itu kalau nggak cerita maksiat dia nggak senang gitu. Ada makhluk Allah yang kadang-kadang subhanallah, dia kalau nggak cerita sama orang itu kayaknya nggak enak gitu. Ya, dia sendiri yang bongkar aib dia sendiri, bukan orang lain. Lihat, Rasulullah bersabda. Dalam sabdanya Rasulullah mengatakan begini, kullu ummati, semua umatku, kata Rasul, mu'afa, akan diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah melakukan kesalahankah dia atau tidakkah, semua, kata Rasulullah, dia minta maaf, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali yang tidak mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali, kata Rasulullah, al-mujahirin, orang yang terang-terangan, yang pamer melakukan kesalahan. Jadi kalau dia melakukan kesalahan dia bangga. Al-mujahir, terang-terangan melakukan kesalahan, apalagi kalau ada yang melihat cuma dia makin senang gitu. Ya Allah. Para hadirin yang berbahagia, kita lihat lagi dalam hadis yang lain, junjungan kita Rasulullah SAW bersabda, lihat. Kata Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla halimun. Allah itu halimun, punya sifat halim. Halim itu apa? Orang yang menundukkan sayang daripada marahnya. Itu halim. Halim, al-hulmu, artinya orang yang mendahulukan sayang daripada marahnya. Itu halim. Innallaha Azza wa Jalla halimun. Kemudian hayyun, Allah itu sangat pemalu. Satirun, menutup kesalahan orang. Masya Allah, Allah sangat pemalu. Kemudian Allah itu hayyun, sangat pemalu. Satirun, senang menutup kesalahan orang. Kemudian yuhibbul haya was satar, Allah cinta kepada orang-orang yang senang menutup kesalahannya, dan orang-orang yang pemalu Allah senang. Malu dia kalau berbuat maksiat. Para hadirin, mungkin cerita anak gembala yang pernah dites sama Sayyidina Umar itu. Sebenarnya ceritanya sederhana, itu sebenarnya sangat sederhana ceritanya. Tapi kan akhirnya kan anak ini kan melahirkan keturunan yang luar biasa. Seorang gembala menggembalakan kambing kerjaannya. Ya, akhirnya sama Sayyidina Umar dites. Dia nggak tahu bahwa yang ngetesnya Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, kamu kan banyak punya ternak. Oh, dibilang bukan punya saya, Pak, ini punya tuan saya. Ya sudahlah, kata Umar, kamu jual aja satu. Dia nggak tahu ini. Ya, orang bosmu nggak tahu. Satu aja kamu jual, kan banyak kambingnya itu. Akhirnya setelah Sayyidina Umar ngetesnya agak kencang, sengaja dia goda terus sama beliau. Udah tuan, kamu nggak tahu kan, Pak, udah kamu jual aja sama saya satu. Nggak kayak itu, paling juga kalau ketahuan mau dimaafkan sama bosmu. Kemudian anak kecil ini berkata, idzan, kalau begitu wahai orang tua, dibilang idzan fa'inallah, Allah di mana kalau gitu? Ini bukan mempertanyakan, bukan. Kalimat ainallah sih bukan mempertanyakan Allah, kalau gitu Allah di mana, bukan itu maksudnya. Maksudnya ialah kalau Bapak begini, Allah di mana? Artinya apa? Allah mengawasi kita. Akhirnya Sayyidina Umar punya cucu. Nah, cucunya Sayyidina Umar dikawinkan dengan orang ini. Kemudian dia punya cucu lagi. Jadi bu di bawah dia. Jadi dia punya cucu, cucunya dia Umar bin Abdul Aziz, itu yang sangat terkenal jujurnya itu. Jadi pemerintahan Bani Umayyah, salah satu pemimpin yang paling terkenal, yang paling hebat itu, yang paling baik itu ialah Umar bin Abdul Aziz, itu cucunya dia. Iya, makanya orang Arab mengatakan keturunan itu ada dasas, ada pengaruh itu.
Nenek moyangnya jujur, masya Allah turunnya jujur. Lihat, kata Rasul, Inna Allah Azza wa Jalla halimun, Allah itu sangat pemaaf. Hayyun, Allah itu sangat pemalu. Kemudian satirun, menutup segala kesalahan. Yuhibbul haya was satar, Allah cinta kepada orang yang senang, yang pemalu, dan orang-orang yang menutup kesalahan-kesalahan. Para hadirin, itu yang keempat, al-Islam, Quran, wa Muhammadun SAW. Yang keempat, was-satar, was-satru, Allah menutup segala kekurangan-kekurangan kita. Kemudian yang kelima, al-afiyah. Al-afiyah itu sehat jasmani rohani. Sehat jasmani rohani. Ya, kata-kata yang kita kenal dalam dunia kesehatan apa? Yang kata-kata bahasa Latin itu mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Mohon maaf, yang korupsi itu sehat enggak? Yang koruptor kolesterol itu sehat itu? Enggak. Iya. Bahkan kalau tampil di TV itu pede banget itu. Iya, tampil di TV masya Allah pede banget itu. Padahal koruptor kelas berat itu. Ya, koruptor bukan urusan kelas berat atau tidak. Yang namanya korupsi itu tetap nggak bagus. Mau kecil 1% pun tetap nggak benar. Ada perbuatan salah itu. Iya. Makanya kata-kata ini nggak bisa. Katanya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jiwanya kotor kok itu. Nggak bisa. Mestinya dibalik, yang dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang sehat. Al-aqlus salim fi jismus salim mestinya. Tapi dia dikatakan al-jismus salim fi aqlis salim, salah itu. Para hadirin, al-afiyah itu artinya orang yang sehat jasmani rohani. Ya, kalau orang sudah sehat jasmani rohani, masalah itu kebahagiaan yang luar biasa itu. Karena banyak orang sehat badan, enak segala macam, tapi jasmani nggak sehat, rohaninya nggak sehat, ya Allah, terpuruk ini. Iya. Kalau bahasa Banjarnya, ada orang punya penyakit pihirian. Iya, orang kalau punya penyakit pihirian itu masya Allah, bihirinya bukan bihiri menuruti, bihirinya timbul dengki itu. Iya, ininya tahu orang ini, lagi sekampung, lagi sekolah, masya Allah, sekolah orang ini kada pintar, ya, rancak tinggal kelas, tapi takdir Allah berkata lain. Inya lulus SMP, ini lulus juga, ini melanjutkan kuliah. Sementara mohon maaf, yang kurang pintar tadi itu terus saja jadi orang pedagang. Iya. Ini kisah bujur, ini bukan kisah-kisahan. Kawan ading dulu. Ternyata kawannya mohon maaf nang kada pintar tadi itu sugi mana orangnya ini, Cempaka sini. Iya. Ya memang rezekinya mau diapain? Ya, karena yang ngasih rezeki siapa? Bukan manusia, yang ngasih rezeki Allah. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fi rizqi. Allah yang melebihkan rezekinya. Mau dia bungul, Allah yang kasih, mau dia apain? Iya. Perhatian, masya Allah. Ya, tinggalnya cuma kasih ini. Kaya raya dia sekarang, masya Allah. Tapi kawannya yang tadi yang merasa pintar, yang merasa hebat tadi, sampai sekarang masih dengki juga. Orang kalau sudah penyakit dengki begitu, itu mati sebelum mati namanya itu. Orang kalau penyakit iri dengki, itu namanya orang yang mati sebelum mati. Kenapa? Udah gak bisa ngapa-ngapain. Nanti begitu aja ngomong dikasahkan orang langsung gitu dia. Wah. Ya meriang serangan. Ya. Begitu bekasahkan lembah, maka orang nina mengasahkan kan tahu. Nah bekasahkan kan tahu bahwa orang ini pihirian. Dikasahkan apa? Maka ini langsung gini haram, bebini pulang pulang bininya bungas pulang, Pak. Ya. Sekalinya meninggal bakajut, ya, itu pihirian tuh. Jadi penyakit pihirian tuh antara bisa meninggal bakajut. Kalau takajut meninggal tuh lain kan? Meninggal bakajut dan takajut meninggal lain. Para hadirin ya Allah, al-afiyah, orang-orang yang afiyah. Ini ada doa dari junjungan kita Rasulullah SAW. Ini doa Rasulullah nih. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah.
Ya Allah, aku mohon kepadamu, inni as'aluk, aku mohon kepada Engkau ya Allah, al-afiyata fid dunya wal akhirah. Afiat, sehat lahir batin, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian dia lanjutannya, Allahumma inni as'alukal afwa, ya Allah, aku mohon kepadamu al-afwa, maafmu ya Allah, wal afiyah, dan afiat aku. Fi dini, baik di alam agamaku, wa dunyaya, dalam duniaku, wa ahli wa mali, baik keluargaku maupun hartaku. Jadi bukan hanya sekadar sehat badan, pernah lihat al-afwa wal afiyah fi dini, dalam agamaku, wa dunyaya, duniaku, kemudian wa ahli, keluargaku, wa mali, dan hartaku. Ya, Masya Allah. Para hadirin, itu yang berarti kelima ya, yang keenam, yang terakhir sekarang. Yang keenam, wal ghina amma fi aidin nas. Wal ghina amma fi aidin nas. Yang ketiga, yang keenam, maaf, yang keenam yang membuat orang itu merasakan nikmat dari Allah SWT ialah wal ghina amma fi aidin nas. Dia merasa cukup dari apa yang di tangan manusia lain. Ya, ini namanya dalam bahasa agama disebut dengan qanaah. Ya, qanaah itu paling bahagia, kebalikan dari orang-orang yang tidak pernah puas itu. Orang yang tidak pernah puas itu mandangnya ke atas terus. Dia pernah memandang dirinya nggak pernah. Akhirnya Pak, yang timbul meriang, yang timbul nggak enak. Kenapa? Yang dilihat orang lain terus. Jadi akhirnya dia meristadi seorang dirinya yang paling susah, dirinya paling miskin, dirinya paling segala-galanya. Dilihatnya orang lain yang sukses. Nah, itu penyakit tuh. Padahal kata Rasul, al-ghina ma fi aidin nas, kita harus merasa cukup dari tangan manusia. Kenapa? Karena orang kalau punya penyakit seperti ini bisa budak manusia nanti. Asa hasrat nafsunya terpenuhi, gak apa-apa, dia jadi budak manusia, gak apa, hokon aja. Pribadi menjilat, hokon menjilat, kenapa? Itu penyakitnya sudah. Makanya kata para ulama mengatakan wal ghina amma fi aidin nas, orang yang merasa cukup dari tangan manusia, artinya apa? Senantiasa merasa cukup dia. Tapi kalau kurang lama-lama bisa nyembah manusia nanti. Iya, yang penting orang yang memberikan menghasilkan sama dia udah, nengke apa caranya? Pribadi mohon maaf ya. Pribadi menyembah, disembah sama dia. Kan banyak tim manusia begini, banyak kan? Iya. Kamu jangan macam-macam ya. Saya bos kamu tau gak? Kamu ini saya pecat biru muha. Mendengar kata-kata pecat biru muha. Nah, ini kalau sudah manusia seperti ini, Masya Allah, orang yang seperti ini, Allahu Akbar. Dan memang kadang ada orang yang mohon maaf ya, kalau sudah dibos-boskan semua orang tuh senang. Wow, kayaknya sudah berada di langit. Ada orang yang memang punya sifat yang kayak senang dibos-boskan gitu loh. Makanya kata Mahathir Muhammad kalau nggak salah tuh, orang-orang yang seperti ini atau orang yang punya perilaku sombong dan lain sebagainya itu, dia senantiasa melihat orang lain tuh kecil gitu loh. Kata Mahathir Muhammad, seperti orang naik ke atas gunung tuh, dia melihat orang di bawah gimana? Dia yang di atas gunung melihat orang di bawah gimana? Kecil kan? Yang di bawah gimana kira-kira? Sama, yang di bawah melihat kecil juga. Tapi sering nggak sadar. Wal ghina amma fi aidin nas, merasa cukup dengan. Para hadirin, itu yang kita sebut dengan qanaah. Saya sempat catat tadi. Ya. Al-qanaatu fil Quran. Yang qanaah dijelaskan dalam Quran. Kemudian ini secara bahasa. Al-qanaatu lughatan ar-ridha. Qanaah itu secara bahasa, etimologi, lughatan ar-ridha, orang yang rela ridha. Itu qanaah. Sudah ini, enggak nuntut lagi dia sudah. Ar-ridha. Lihat, wastilahan, kemudian secara istilah artinya penjabaran lebih luas. Ar-ridha bima a'tahullahu alaih. Orang yang ikhlas, orang yang rela apa yang telah diberikan Allah kepadanya, dia terima. Itu namanya qanaah. Ya.
Para hadirin yang berbahagia, kemudian kita lihat dalam surah nomor 16. Surah 16 itu suratun Nahl. Ya, surah An-Nahl. Dalam suratun Nahl ayat yang ke-97. Nah, 97. Ya. 97 Suratun Nahl, surat nomor 16 ayat 97. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha." Barang siapa yang melakukan atau mengerjakan amalan salihan, perbuatan-perbuatan yang baik, min dzakarin, baik dia laki-laki, aw untha, ataupun dia perempuan. Siapa saja yang melakukan kebaikan demi kebaikan, laki-lakikah dia atau perempuankah dia, wa huwa mu'minun, karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan kebaikan bukan hanya sekedar pengen dipuji baik, tapi karena imannya kepada Allah. Wa huwa mu'minun, karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat lanjutan ini yang disebut dengan qanaah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka orang-orang yang beramal saleh, ya baik laki-laki maupun perempuan, dan beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan kehidupan, kata Allah, kehidupan apa? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Thayyib itu perhadirin mewakili segala-galanya. Orang Arab kalau ditanya Isyabarin ya akhi, kabar. Kalau dia bilang sehat aja berarti. Alhamdulillah, berarti lengkap juga. Tapi kalau thayyib itu lengkap, artinya sehat. Ya, sehat badan, sehat rezeki, sekarang itu thayyib itu. Sering orang Arab mengatakan thayyib gitu. Makanya Allah katakan, lihat, orang-orang yang beramal saleh kemudian beramal saleh karena berangkat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan beri kami kehidupan, kata Allah, akan berikan kehidupan dengan kehidupan yang thayyibah, yang baik. Ya. Bukan hanya sekedar diberikan kehidupan yang baik. Walanajiyannahum, dan pasti kami balas, kata Allah. Ada nun taukid, kemudian ada lam taukid. Walanajiyannahum, dan pasti kami akan membalas seluruh kebaikannya tadi itu, kata Allah, ajrahum, dengan pahala kepada mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang paling baik dari apa yang mereka kerjakan. Bi ahsan. Ahsan isim tabdil, artinya yang paling baik dari mereka kerjakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin, itu kata para ulama, orang-orang yang qanaah itu. Ya, orang yang qanaah itu segalanya dia merasa cukup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia merasa cukup, merasa tidak pernah menuntut apa-apa, para hadirin, masya Allah, akhirnya apa? Allah berikan kehidupan yang baik, tenang. Karena ketenangan itu kan paling mahal. Iya, ketenangan itu paling mahal. Berapa banyak orang yang punya, ya baik kedudukan kayak itu segala macam, para hadirin, tapi ketenangannya nggak ada. Saya pernah baca dalam satu artikel bagus tuh, pendek aja. Ada orang yang menganggap bahwa apa namanya, dia akan enak hidupnya itu kalau dia jadi orang kaya raya. Di dalam buku itu dijelaskan. Ternyata masya Allah, begitu terus dia berusaha, akhirnya memang diberikan rezeki Allah. Ya. Jadi orang kaya raya dia. Ternyata dia nggak menemukan ketenangan di situ. Nggak menemukan ketenangan di situ. Nggak ditemukan. Sedikit juga pun dia nggak tenangkan. Iya. Kemudian contoh yang lain lagi, katanya ada lagi orang yang, kamu kalau mau enak gampang, kalau punya jabatan yang paling tinggi, yang paling hebat. Akhirnya orang ini dengan segala cara, bagaimana caranya sampai akhirnya menjadi pejabat yang paling tinggi, kemudian punya jabatan, posisi yang luar biasa. Ternyata nggak, ketenangan sudah hilang juga. Nggak
ada. Ketenangan sejati nggak ada di dunia ini, nggak ada. Kenikmatan sejati ini nggak ada di dunia. Ya kullu nikmatin dunal jannah, kata para ulama nih. Setiap nikmat apapun di dunia ini dunal jannah, yang bukan sorga, nanti di akhirat kelak mahkur, itu terhina, itu nggak ada artinya. Kenikmatan sejati itu nanti di akhirat, di sorga. Kullu nikmatin dunal jannati, semua nikmat yang bukan sorga mahkur, hina itu. Kemudian wa kullu bala'in, dan semua bala bencana. Wa kullu bala'in dunan nar, semua bala bencana yang bukan neraka afiyatun, kata para ulama. Itu afiat itu. Masya Allah para hadirin ya. Mudah-mudahan ya kita diberikan yang pertama. Kita kembali yang pertama, nikmat apa itu? Al-Islam. Islam bukan hanya sekedar agama, Islam itu nikmat dari Allah. Yang Allah katakan waraditu lakumul Islam dinan, aku ridha, aku senang, kata Allah, Islam sebagai agama kalian. Iya. Dan orang Islam harus mengakui itu. Kita tidak usah menjelekkan orang lain, tidak usah, tapi kita harus mengakui bahwa Islam paling baik. Titik. Iya. Tapi katanya kalau kita mengatakan bahwa kita berarti kita ini nggak tahu diri. Enggak, bukan nggak tahu diri, itu harus seperti itu. Lah orang Islam kalau nggak berani menyatakan dirinya Islam, gimana kalau gitu? Nggak bisa. Orang Islam harus nampak, harus jelas bahwa dia Muslim, jelas, harus itu. Yang penting kan kita tidak mencaci maki orang lain. Islam itu nikmat itu. Kemudian yang kedua, wal Quran. Kedua, Al-Quran. Ya, tidak ada bacaan yang paling bagus di dunia ini kecuali Al-Quran. Tidak ada bacaan yang paling baik, paling bagus kecuali Al-Quran. Bisa dipahami semua orang. Dari anak TK sampai anak yang sampai tingkat profesor paling tinggi, paling gampang dipahami Al-Quran itu. Yang ketiga, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang itu nikmat. Rasulullah datang itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat apa tadi? Wassatar. Satar artinya Allah tutup kekurangan-kekurangan kita. Yang kelima al-afiyah. Afiat artinya sehat jasmani rohani. Dan yang terakhir ialah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi pada waktu yang akan datang dengan tema yang lain. Mudah-mudahan kita yang sampaikan ini ada manfaat untuk kita bersama. Kalau kita ada salah-salah ngomong, salah-salah kata, mohon dimaafkan segala kekurangan saya. Marilah kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.